perbincangan pemirsa. Bang Supratman, pemilu 2024, atau kita masih menanti pemilu 2024, tapi rasanya mulai dari sekarang ini partai-partai sudah mulai berhitung, sudah mulai melihat situasi dan juga barometernya adalah Pilkada 2020 ini. Ya, itu tidak salah ya, karena memang kan kita berharap bahwa dengan pilkada yang akan kita hadapi di tahun 2020, kemudian nanti ada di 2022 dan 2023, walaupun dua pemilu ini nanti akan diselesaikan dalam RUU pemilu yang lagi dibahas oleh DPR. Tapi ya jujur saja bahwa dengan model demokrasi kita yang seperti sekarang, kita ini kan kalau menurut kata-kata Bung Hanta juga ya, kita memang harus kita akuin, kita lebih banyak masih menganut soal demokrasi prosedural dibandingkan demokrasi yang substansial. Tapi it's okay lah, tidak ada masalah. Nah, kembali ke soal politik dinasti, tadi Mas Dedi udah sebut ya, di Amerika, Kanada, sekarang Perdana Menteri Kanada itu juga dulu mantan Perdana Menteri, bapaknya ya, Perdana Menteri Kanada juga. Nah, Bhutto, kemudian di India juga sama, di Filipina juga sama. Jadi itu tidak ada masalah. Yang penting bagaimana kemudian rekrutmen politik itu betul-betul orang sekalipun dia punya kekerabatan tapi memiliki kapabilitas. Baik. Nah, terkait dengan pilkada sekali lagi itu adalah momentum untuk ancang-ancang persiapan. Itu sah-sah saja, tidak salah. Tetapi saya berharap nanti ke depan partai-partai politik termasuk kami di Gerindra pun melakukan hal yang sama. Kami mengajukan Mbak Rahayu Saraswati itu bukan karena beliau adalah ponakannya Pak Prabowo, tapi memang kapasitasnya memang mumpuni. Tadi saya katakan bahwa coba bisa ditanya kepada teman-teman organisasi-organisasi perempuan ya, yang Komnas Perempuan, bagaimana beliau luar biasa memperjuangkan RUU kekerasan seksual yang lagi ramai sekarang karena dikeluarkan dalam program legislasi nasional. Tapi di masa beliau duduk di Komisi 8 bisa dibayangkan tuh kemenangannya Pak Prabowo, tapi itu duduknya di Komisi 8. Ya kan, itu artinya beliau tidak punya privilege untuk mengatakan saya ponakannya Pak Prabowo, saya ingin duduk di komisi. Tapi karena beliau itu aktivis perempuan dan itu memang bidangnya di Komisi 8, beliau malah duduk di Komisi 8. Itu artinya menikmati bahwa memang keahlian itu luar biasa buat kayak Mbak Saras, dan komitmennya kepada rakyat itu dibuktikan. Nah, inilah menurut saya yang sekali lagi, kalaupun itu dinasti dianggap sebagai sesuatu yang secara hukum itu tidak masalah karena ada putusan MK, tetapi pertanggungjawaban publiknya nanti kalau terpilih, ya pun siapapun nanti semua kandidat yang kita saksikan di layar yang terpilih, tapi jangan lupa bahwa tugas kita, entah itu jadi kepala daerah ataupun jadi anggota DPR, itu benar-benar harus representasi dan untuk kepentingan kemaslahatan rakyat banyak. Itu aja yang paling penting. Baik, Bu Azizah mungkin juga bisa memberikan tanggapan, Bu, bagaimana pandangan dari partai-partai yang melihat pilkada ini sebagai barometer menjelang pemilu 2024 nanti? Saya kira ini merupakan media yang sangat tepat ya. Pilkada ini kan adalah ajang di mana kita akan menemukan ya pemimpin-pemimpin yang berkualitas melalui proses election dan selection tadi. Tidak hanya sekedar popularitas, karena kalau soal saya putri wakil presiden, saya tentu akan dapat karpet merah. Partai-partai koalisi akan mengusung saya, tapi ternyata tidak ya. Tidak serta-merta kemudian saya diusung oleh partai-partai koalisi yang notabene adalah bagian dari pemerintah. Justru saya diusung oleh Partai Demokrat yang kemudian menjadi partai pilihan saya, yang saya anggap itu sebagai pilihan rasional saya untuk masuk ke Partai Demokrat. Nah, ini yang saya sampaikan, ya ini kan bukan politik dinasti, karena kalau saya memang menggunakan karpet merah, ya tentu saya akan dapat dengan mudah, dan kemudian serta-merta saya akan menang. Itu kan tidak menjamin bahwa saya akan memenangkan kontestasi ini. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa ini sebetulnya adalah mekanisme politik yang sudah cukup baik, sehingga begitu diimplementasi itu betul-betul mencerminkan proses demokrasi yang baik ya, yang mengedepankan kapasitas dari para calon-calon wali kota atau pemimpin-pemimpin daerah. Nah, itu yang kita harapkan itu berjalan dengan baik pada proses kontestasi pilkadanya. Baik, Bu Azizah, ini yang menarik juga yang menggelitik saya adalah maju
dengan nama Demokrat ataupun diusung Demokrat. Padahal kita tahu kalau di pemerintahan Demokrat ini relatif berseberangan ataupun oposisi dengan sang ayah ataupun wapres begitu. Bagaimana? Adakah konflik kepentingan mengenai hal ini? Saya kira tidak ya. Ketika proses konvensi itu kan semua partai saya ikut. Tapi ternyata di dalam proses mekanisme selection dan election dari partai-partai tentu punya pertimbangan tersendiri ya. Tidak hanya kapasitas, ternyata ya ada hal-hal lain yang mungkin menjadi pertimbangan dari partai-partai politik. Dan saya melihat ideologi dari Partai Demokrat itu mendekati pada visi saya bahwa partai ini adalah partai yang rasional religius itu ya, yang mampu membawa visi saya. Nah itu yang kemudian menjadi pilihan rasional saya. Kalau saya mau pakai karpet merah kan saya masuk ke PKB itu partainya Abah ya. Baik, tapi saya masuk ke Partai Demokrat karena itu menunjukkan bahwa itu menjadi pilihan ya, pilihan politik saya secara mandiri gitu ya, pilihan rasional saya secara mandiri. Baik, Kang Aceh, selanjutnya Pilkada 2020 ini partai-partai sudah harus mulai menancapkan kukunya di masing-masing daerah, Kang Aceh. Ya, proses pilkada merupakan momentum politik bagi partai politik tentu untuk bisa menawarkan kader-kader yang terbaik atau kader-kader yang dinilai oleh Partai Golkar yang dapat mampu untuk meraih kekuasaan di masing-masing daerah tersebut. Toh berdirinya partai politik juga salah satunya adalah bagaimana bisa menempatkan kader-kader tersebut agar kemudian cita-cita dari Partai Golkar untuk mewujudkan kekuasaan sebagaimana visi dan misinya itu juga bisa terwujud di daerah ya. Yang kedua, ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk terus menghidupkan konsolidasi partai. Karena salah satu di antara fungsi partai politik adalah bagaimana partai selalu hadir di tengah masyarakat, apalagi dalam momen-momen politik seperti pilkada ini gitu ya. Lebih jauh daripada itu ya, bahwa pilkada itu meniscayakan semua termasuk Partai Golkar harus memiliki kekuatan mesin infrastruktur sampai ke tingkat paling bawah. Nah, pilkada menguji kita untuk bisa berjuang memastikan agar kader-kader yang didukungnya itu betul-betul bisa meraih apa yang menjadi cita-cita di dalam pilkada tersebut. Tentu kalau kita memiliki modal politik yang sangat kuat dalam pilkada-pilkada tersebut, ya, menguasai berbagai instrumen kekuasaan politik di daerah, tentu ini akan menjadi modal yang sangat penting bagi partai untuk, terutama Partai Golkar, untuk meraih agenda-agenda, terutama agenda 5 tahunan ini, begitu. Baik untuk kepentingan pemilihan legislatif maupun untuk kepentingan pemilihan presiden yang akan datang. Nah, oleh karena itu maka saya kira momen pilkada ini menjadi sangat penting bagi kami ya, untuk bisa memastikan sejauh mana konsolidasi partai itu bisa betul-betul merata di semua tingkatan begitu, sampai ke tingkat RT, sampai ke tingkat desa begitu. Baik, memenangkan pilkada ini tentunya menjadi modal politik yang baik ke depannya. Bang Deddy, selanjutnya tanggapannya mengenai hal ini. Ya, saya kira tidak bisa dihindarkan ya, karena kan pemilu itu kan constant battle ya Mbak ya, pertempuran yang dimulai sehari setelah pencoblosan suara di pemilu sebelumnya berakhir gitu. Jadi tentu saja pilkada ini, pemilu kada ini adalah bagian dari konsolidasi kita menuju persiapan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan datang, satu sisi. Yang kedua juga bagian dari upaya kita sebagai partai yang mengusung Presiden Jokowi, partai pengusung pemerintahan, memastikan bahwa apa yang dikerjakan selama 4 tahun yang akan datang ke depan, itu juga bisa bersinergi antara pusat dengan daerah. Jadi kepentingan tidak hanya 2024, tapi juga dalam sisa periode kepemimpinan Pak Jokowi. Yang ketiga, tadi sama seperti Golkar, ini juga bagian dari cara kita untuk memelihara mesin partai ini, jejaring partai ini. Jadi bagian dari konsolidasi. Dan yang keempat, kita tentu ya, partai tentu memilih siapapun yang terbaik untuk memenangkan. Karena pada akhirnya politik itu soal menang dan kalah, soal kekuasaan ada atau tidak. Ya, nah nanti
kita tentu akan menyiapkan orang-orang yang kita calonkan ini, baik kader sendiri maupun mereka yang kemudian berjodoh dengan PDI Perjuangan melalui ukuran-ukuran ideologis dan kepartaian, itu nanti akan diberi pembekalan melalui sekolah calon kepala daerah. Dan kita akan terus mendukung mereka sampai sisa masa jabatan. Dan yang terakhir, yang akan memilih mereka adalah rakyat. Jadi peran partai politik di sini adalah sampai pada rekrutmen dan kemudian upaya memenangkan, gitu ya. Nanti rakyat yang akan menentukan apakah ini memang calon yang pantas diusung oleh partai, calon yang memberikan harapan bagi masyarakat. Itu sudah masyarakat yang akan menentukan, gitu ya. Bukan lagi partai politik. Kita hanya sampai mengantarkan hingga hari pencoblosan suara. Nanti rakyatlah yang akan menentukan. Makanya kita tidak menganggap terlalu serius tudingan-tudingan soal yang namanya politik dinasti. Karena apa? Kita punya sistem yang sangat baku. Kita partai yang terbuka, yang memberi kesempatan pada siapapun, orang di luar partai juga untuk ikut membangun bangsa, gitu. Jadi konteksnya di sana. Bahwa mereka yang berada pada dunia politik adalah salah satu sumber rekrutmen. Itu terjadi di semua peradaban di dunia ini. Jadi bukan hal yang aneh secara etis. Dan secara legal juga konstitusional tidak ada yang menjadi masalah. Cuma kan memang orang sering bilang, loh katanya partai kader, kenapa bukan kader sendiri? Tidak ada keharusan. Karena pada akhirnya adalah apakah kita bisa memenangkan pertarungan? Apakah kita bisa mendeliver apa yang diharapkan oleh rakyat di daerah itu? Apakah kita bisa mengkonsolidasikan partai dan pemerintahan? Saya kira itu isu-isu yang menjadi perdebatan di DPP partai kita, sehingga mengusung siapa menjadi calon di mana. Saya kira begitu, Pak. Baik, Mas Hanta, terakhir penutup, mengusung nama-nama yang memiliki terah di politik ini akankah menjadi jaminan kemenangan bagi partai-partai pengusungnya? Kemudian juga bagaimana Mas Hanta melihatnya sebagai barometer pilkada ini untuk menyongsong pemilu nanti, Mas Hanta? Sebelum itu, begini, pertanyaan ilustratif saya adalah, apakah sekiranya Mas Gibran bukan putra Pak Joko Widodo, Mbak Siti Nur Aziza bukan putri Pak Kiai Haji Maruf Amin, akan menjadi calon kepala daerah seperti sekarang ini, akan mudah dikenal oleh publik dan sebagainya. Jadi menurut saya sulit untuk tidak mengatakan bahwa kemungkinan penggunaan pemanfaatan pengaruh baik secara langsung secara langsung maupun tidak terlangsung akan terjadi. Karena itu, karena kita berdemokrasi, saya merasa penting untuk mengingatkan jangan sampai ada potensi penyalahgunaan pengaruh tadi itu. Karena bayangkan kalau wakil presiden, putra presiden kalah dalam pilkada, itu akan berpengaruh sekali secara kekuasaan presiden sedang menjabat. Karena itu ada upaya yang amat sangat kuat ingin memenangkannya tentunya. Nah, proses ingin memenangkannya ini saya kira harus dikontrol. Yang harus diantisipasi jangan sampai terjadi. Karena kita tahu fenomena Pak Jokowi ketika jadi wali kota, kemudian jadi gubernur DKI, kemudian menjadi presiden, itu kan proses rekrutmen yang berdiametral dengan logika politik dinasti atau kekerabatan. Mungkin dinasti terlalu jauh, politik kekerabatan tadi. Pak Jokowi hadir, fenomenanya bukan siapa-siapa. Bukan tidak punya darah biru, bukan putra presiden atau putra ketua umum partai. Bahkan Mbak Puan Maharani yang putri Ibu Mega pada saat itu punya disebut-sebut akan menjadi calon presiden, bahkan tersingkir tanda petik ya oleh Jokowi. Betul-betul proses dan mekanisme. Nah sekarang praktik itu terbalik. Nah ini mungkin menjadi catatan penting. Nah semoga tidak terjadi hal-hal tentu potensi-potensi negatif yang saya sampaikan. Poin yang kedua, saya setuju dengan para politisi tadi. Ini soal rekrutmen itu ada dua, seleksi di tingkat partai, eleksi pemilihan di tingkat rakyat pemilih. Tapi rakyat itu kan memilih datang ke bilik suara nama-nama yang sudah ditentukan oleh partai. Jadi baik buruknya wajah demokrasi kita adalah partai. Saya kira partai harus kita dukung untuk memperkuat, memperbaiki sistem dan sebagainya. Sehingga kalau proses seleksinya bagus, muaranya nanti di ujung proses eleksinya orang-orang terbaik. Nah ini yang saya pikir harus kita pikirkan. Cuma tadi ada catatan potensi ada keterputusan antara rekrutmen dan pemilihan. Ini hal berbeda dengan caleg ya, pileg beda dengan pilkada. Nah apakah ini berkaitan dengan pilkada ini dengan pileg 2024 Mbak Putri? Menurut saya belum tentu. Ini hanya potensi saja. Nanti ada variabel caleg, ada variabel calon presiden, ada variabel partai sendiri, ketua umum partai. Nah, kalau dia punya kepala daerah di daerah itu, hanya memberikan salah satu potensi modalitas ingin memperkuat partai itu untuk menang.
Tapi belum ada jaminan kalau Baik. kemudian partai X dimenangkan oleh itu akan terjadi. Jadi poin saya modal saja, tapi nanti peta pileg sangat bergantung pada aturan regulasi yang baru, variabel baru dan lain sebagainya. Termasuk pilpres, nanti nama-namanya mungkin 2 tahun sebelum akan muncul nama-nama baru. Jadi sebagian kita menyimpulkan kemudian akan ada capres kuat sekarang ini, akan ada partai kuat, dinamika politik akan sangat banyak sekali. Tetapi menang di pilkada, saya setuju, menjadi mesin politik yang potensial bagi partai untuk memenangkan pileg. Potensi salah satu variabel faktor. Baik, Mas Hanta, kita akan nantikan bagaimana kiprah nama-nama yang sudah kita sebutkan dan kita bahas tadi, bagaimana langkahnya menuju Pilkada 2020. Mas Hanta Yuda, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih sudah memberikan pandangannya. Kang Aceh, terima kasih Kang Aceh sudah berkenan untuk bergabung. Ibu Siti Nur Azizah juga terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Bang Dedi, terima kasih juga. Bang Dedi sudah berkenan untuk bergabung dengan kami. Ya, terima kasih semua. Baik, terima kasih, sehat-sehat semuanya. Bang Supratman, terima kasih sudah Terima kasih, datang ke studio Mbak Putri. dan juga kita Terima kasih. berbincang-bincang. Baik, berbincang ini sekaligus juga menutup jumpa kita. Pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan kembali lagi esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Indonesia Lions Club. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.